Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kenapa kok saya ini banyak yang tidak suka gitu. Teman-teman Ton Kamis ya, kenapa kok saya ini banyak orang yang tidak suka. Ini bisa Anda evaluasi gitu ya. Jadi jangan emosi ya. Justru ketika kita ini katakanlah mendapat perlakuan yang tidak baik atau dipandang rendah atau apapun itu yang sifatnya negatif ya terhadap diri kita, jadikan itu sebagai alat ya, sebagai alat untuk evaluasi diri, sebagai alat untuk memperbaiki diri. Itu yang harus Anda lakukan gitu ya. Kalau itu tidak Anda lakukan, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari kondisi itu gitu. Contoh misalkan teman-teman nonton Kamis, Anda tidak disukai ya di keluarga Anda misalkan, contoh ini, atau di komunitas di tempat kerja Anda. Kalau yang tidak suka 1-2 orang wajar ya toh, mungkin Anda ini orangnya kenceng ya, tidak mau dijak membeli gitu. Tapi kalau yang tidak suka itu satu perusahaan, itu berarti ada yang bermasalah di dalam diri Anda. Anda periksa diri Anda, bagaimana perilaku Anda, apakah positif, bagaimana hubungan spiritual Anda dengan Tuhan, bagaimana sikap Anda, bagaimana karakter Anda. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita menyibukkan diri untuk terus meningkatkan kualitas diri kita dengan memperbaiki diri. Jadikan informasi ketika Anda tidak disukai oleh orang lain itu sebagai alat Anda untuk memacu, saya harus sukses, saya harus berhasil, saya harus bisa merubah sifat watak karakter saya yang negatif. Jadi tidak akan ada dendam, tidak akan ada kebencian, ya. Tidak akan ada dendam, tidak akan ada kebencian. Yang ada adalah perubahan ke arah yang positif ya, di dalam kehidupan Anda. Anda akan mengalami perubahan itu ya. Artinya Anda akan merubah kehidupan Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan informasi yang Anda dapatkan ya. Jadi cara sederhananya seperti itu. Nah, yang menjadi kendala itu adalah ketika Anda melakukan itu, maka nafsu Anda itu akan bergejolak. Nafsu Anda itu tidak akan pernah terima. Loh iya. Ya. Seperti komentar Anda, kenapa kok saya ini tidak disukai oleh orang? Moton Kamis, kenapa kok saya tidak disukai oleh orang? Harusnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak perlu Anda lontarkan ya. Tapi Anda jadikan sebagai alat, kenapa kok aku tidak disukai orang? Apa yang salah di dalam perilaku? Nah, terus ditelusuri. Ketika ketemu sisi negatifmu, diperbaiki. Nah, hasilnya kamu disukai orang. Paham ya dari sini? Ya. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Itu strategi. Ya, strategi yang bisa Anda lakukan untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda. Ya, jadi caranya seperti itu. Kalau itu tidak Anda lakukan, ya tidak akan terjadi perubahan. Ya, tetap saja Anda akan dipandang rendah, Anda akan tersakiti, Anda akan terzalimi, dan banyak lagi masalah-masalah yang akan terjadi. Nah ini kan konyol gitu loh ya. Ketika kita mengalami kondisi semacam ini kan konyol gitu. Ya, ketika kita bersikukuh, kenapa kok saya ini tidak disukai oleh si A, si B, si C. Tapi Anda tidak melakukan tindakan perubahan. Anda tidak mau merubah hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya hasilnya ya tidak akan terjadi perubahan. Harusnya ketika Anda tahu bahwasanya kamu tidak disukai oleh orang, berarti ada yang masalah. Lah masalah itulah yang diperbaiki. Masalah itulah yang diperbaiki.
Fokus di masalah itu, jangan fokus dari cemoohan. Ya, jangan fokus kamu katakanlah tidak disukai oleh si A, si B, si C, itu abaikan saja. Ambil informasinya saja. Supaya tidak emosional, supaya tidak sakit hati. Itu yang harus Anda lakukan seperti itu. Ya. Jadi pada dasarnya ya, ketika kita punya musuh ya, tidak disukai oleh orang, itu akan membuat diri kita itu waspada. Akan membuat diri kita itu menjadi lebih baik gitu ya. Akan membuat diri kita itu lebih istimewa gitu ya. Akan membuat diri kita itu bisa menjadi luar biasa gitu. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi kalaupun Anda tidak disukai oleh orang ya, Anda tidak perlu berkecil hati, tapi fokuslah untuk memperbaiki diri ya, dengan informasi yang Anda dapatkan. Misalkan, kenapa kok teman-teman nonton Kamis ini dipandang sebelah mata? Kenapa kok Anda dipandang sebelah mata? Karena Anda tidak mampu ya. Misalkan secara ekonomi Anda tidak mampu, terus Anda dipandang sebelah mata oleh saudara-saudara Anda, direndahkan, dihina dan sebagainya, walaupun tidak secara langsung. Lah itu kan sebuah informasi toh. Kamu tidak perlu sedih, memang kenyataan kamu tidak punya power, tidak punya kekuatan. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana supaya petunjuk tadi, kenapa kamu direndahkan, itu bisa membangkitkan semangat untuk merubah kondisimu sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.